Baik, nah, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas berkaitan dengan fikih zakat, Pak ya, zakat fitrah terutama atau zakat fitri. Kemudian juga mungkin barangkali zakat mal dan juga fidyah. Karena sebagaimana yang kita tahu, di bulan Ramadan ini di antara ibadah yang dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain puasa ada zakat gitu ya, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan tiga hal ini, maka tentu terlebih dahulu kita mulai pembahasan dari pengertian, Pak ya, pengertian apa yang dimaksud dengan zakat itu sendiri, kemudian apa yang dimaksud dengan zakat mal ataupun zakat fitri atau zakat fitrah. Dan kita insya Allah lebih fokus kepada zakat fitri, Pak ya, karena memang momennya di Ramadan ini adalah memang momen untuk zakat fitri atau zakat fitrah, bukan zakat mal secara spesifik. Karena zakat mal itu tidak ditentukan oleh waktu khusus, artinya tidak ada bulan tertentu untuk zakat mal. Karena ini sedikit mukadimah gitu Pak ya. Zakat mal itu yang dilihat adalah dua, nisab dan haul saja, nisab dan haul. Jadi nisab itu adalah batas minimal harta yang dimiliki, haul adalah bertahan setahun. Nah, itu tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda gitu Pak ya. Tapi kalau zakat fitri atau zakat fitrah memang itu pasti di bulan Ramadan, pasti di bulan Ramadan. Nah, maka apa yang dimaksud dengan zakat itu sendiri? Nah, maka zakat gitu Pak ya. Zakat kalau dilihat dari makna bahasa, maka artinya adalah an-numu wa ziyadah. Itu artinya adalah bertambah, zakat itu secara bahasa. Jadi artinya adalah bertambah. Dan zakat ini kadang juga disebut dengan sedekah. Nah, sedekah. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kadang zakat itu disebut dengan zakat, kadang juga disebut dengan sedekah. Jadi sama. Makanya sedekah itu dibagi jadi dua, Pak. Ada sedekah wajib, yang itu maksudnya adalah zakat. Ada sedekah sunnah. Jadi sedekah itu lebih umum, kata yang lebih umum daripada zakat. Jadi zakat itu adalah bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu dibagi dua, ada yang wajib yang disebut dengan zakat, kemudian ada yang sunnah yang disebut dengan sedekah sunnah, sedekah biasa apa ya, yang kita lakukan misalnya. Nah, hal itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah. Ini tentang zakat Pak ya, dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan ada juga di ayat 70-nya. Dalam surat At-Taubah baik ayat 103 ataupun ayat 70, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebut zakat dengan sedekah. Di antaranya kita bacakan surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini tentang zakat mal. Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Allah katakan, wahai Muhammad, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta-harta umatmu itu sedekah. Nah, sedekah di sini kata para ulama tafsir maksudnya adalah zakat.
Jadi ambillah dari harta-harta kaum muslimin sedekah, zakat. Untuk apa kata Allah? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan mereka. Jadi ada dua Pak hikmah dari zakat ini. Allah katakan di ayat ini, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi membersihkan diri pertama. Membersihkan diri dari dosa yang mungkin kita lakukan. Kalau zakat fitrah, maka membersihkan diri dari kelalaian ketika kita puasa, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, itu pasti banyak kurangnya. Maka dibersihkan dengan zakat ini, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan mensucikan. Mensucikan di sini maksudnya kata para ulama adalah mensucikan harta mereka dan juga menambah harta mereka. Karena tadi makna zakat itu menambah Pak ya. Jadi zakat itu justru menambah. Jadi tuzakkihim biha, Allah mensucikan harta kita, mensucikan karakter kita dari akhlak yang buruk. Begitu juga menambah, maknanya tuzakki adalah menambah keberkahan dari harta kita, atau mungkin bisa bahkan menambah fisiknya dari harta kita, menambah jumlahnya. Maka ini ayat tentang zakat Allah katakan dengan sedekah gitu ya, dengan kalimat sedekah. Maka dari sini kita harus pahami dulu gitu Pak ya, bahwa kadang zakat itu disebut dengan sedekah. Maka kita harus merujuk kepada tafsir. Kalau seandainya kita membaca ayat Al-Quran, kadang sedekah itu dimaksudkan adalah zakat. Ini makna dari zakat. Jadi zakat itu adalah artinya adalah bertumbuh dan bertambah, dan dia adalah bagian dari sedekah gitu ya, sedekah yang wajib. Nah, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan zakat fitri atau zakat fitrah? Nah, zakat dibagi lagi jadi dua Pak. Zakat terbagi menjadi dua. Ada zakat mal atau disebut dengan zakat harta. Kita bilang zakat mal. Zakat mal. Mal itu artinya harta Pak ya. Mal. Zakat mal. Nah, yang kedua ini yang momennya pas di bulan Ramadan adalah zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, penyebutannya boleh banyak sebenarnya Pak. Jadi zakat terbagi jadi dua, zakat mal, kemudian ada zakat fitri. Zakat fitri, zakat fitrah, sedekah fitri atau sedekah Ramadan, itu banyak riwayatnya. Itu merujuk pada hal yang sama. Jadi tentang penamaan zakat fitri itu banyak riwayatnya sebenarnya. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, Nabi itu menyebut zakat fitri dengan 4 paling tidak Pak ya. Nabi kadang bilang zakat fitri, kadang Nabi bilang zakat Ramadan, kadang juga Nabi bilang sedekah fitri, kadang Nabi bilang sedekah Ramadan. Ada 4 riwayat dari Rasulullah SAW. Apapun kita sebut sama intinya. Jadi kalau kita bilang zakat fitri atau zakat Ramadan gitu Pak ya, atau sedekah fitri, sedekah Ramadan, sama, intinya sama. Ini yang ada dalam riwayat. Adapun fitrah ini sebutan ulama. Para ulama yang menyebut fitrah. Dan ini juga tidak salah. Kenapa? Fitrah itu maksudnya adalah badan. Jadi kalau zakat fitri Pak, zakat fitri artinya zakat yang dikeluarkan karena kita berbuka. Fitri itu berbuka artinya. Kan lebaran, kan diserahkannya kan menjelang sholat id. Maka asal usul penamaan zakat fitri, zakat berbuka artinya, karena kita sudah tidak lagi berpuasa. Nah sama zakat fitri. Zakat Ramadan ya karena zakat ini memang khusus di bulan Ramadan. Sedekah fitri sama, sedekah karena kita berbuka. Sedekah Ramadan karena sedekah ini khusus di bulan Ramadan. Ini asal usul penamaan zakat fitri. Jadi zakat fitri, zakat Ramadan, sedekah fitri, sedekah Ramadan. Nah, adapun sedekah atau adapun zakat fitrah itu diambil dari kata fitrah. Fitrah artinya badan. Dan ini enggak salah Pak ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Jadi kata para ulama, kadang juga zakat fitri ini disebut juga dengan zakat fitrah. Yang mana artinya adalah badan. Fitrah itu badan. Dan ini tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena memang zakat fitri atau zakat fitrah yang dilihat adalah badan, artinya jiwa orang, bukan harta.
Ini bedanya mana? Ini titik beda antara zakat fitri atau zakat fitrah dengan zakat mal. Itu titik perbedaannya. Kalau zakat mal yang dilihat harta, bukan orangnya. Bukan orangnya. Sementara kalau zakat fitri atau zakat fitrah yang dilihat adalah orang, jiwa. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Mbak ya. Misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang. Ada 5 orang. 2 orang tua, ayah dan ibu gitu, dan 3 anak misalnya masih kecil. Nah, untuk zakat fitrah atau zakat fitri yang dihitungnya 5 orang ini. Di orangnya ada berapa di sini? 5 orang. 5 orang ini harus bayar zakat. Ini dalam zakat fitri. Jadi yang dilihat adalah badan orang. Dan takarannya semua sama, 1 sok. Jadi masing-masing mau yang besar, bapaknya, ibunya, anaknya, semua masing-masing 1 sok. Sekitar 2,5 sampai 3 kilo beras gitu ya. Semua sama rata. Ayahnya segitu, ibunya segitu, anaknya segitu. Ini zakat fitri atau zakat fitrah. Jadi disebut zakat fitrah karena yang dilihat badan. Berapa orang di sini? Di sini berapa orang? Sementara zakat mal yang dilihat harta. Di dalam satu keluarga tadi ada 5 orang gitu Pak ya. Ayah, ibu, dan 3 anak kecil. Apakah semuanya wajib zakat mal? Jawabannya enggak. Dilihat hartanya. Si ayah berapa tabungannya? Si ayah tabungannya 200 juta misalnya. Oh, ini ada zakat mal. Karena hartanya sudah melebihi batas minimal. Ibunya, oh enggak ada zakat mal. Anaknya enggak ada uang yang sampai dengan nisab, enggak ada zakat mal. Jadi cuma 1 aja. Jadi bedanya di situ Pak ya. Jadi zakat mal yang dilihat adalah harta. Yang dilihat adalah hartanya. Sementara zakat fitri atau zakat fitrah yang dilihat adalah badan orang. Sehingga takarannya tetap sama. Jadi zakat fitri itu semua orang sama. Masing-masing kita mengeluarkan 1 sok, sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Sama semua, mau kaya, mau menengah gitu Pak ya, mau anak kecil semua sama rata. Tapi kalau zakat mal enggak. Zakat mal itu 2,5%, beda-beda tiap orang. Orang yang tabungannya 200 juta, maka 2,5%-nya tentu berbeda dengan 2,5% orang yang punya uang 1 miliar. Itu beda Pak ya. Karena yang dilihat adalah harta. Di sini terletak perbedaan antara zakat fitrah dan juga zakat mal. Maka ini adalah tentang nama gitu Pak ya. Jadi apa kita sebut atau zakat yang di Ramadan ini apa namanya? Kita boleh sebut zakat fitri, zakat Ramadan, sedekah fitri, sedekah Ramadan, atau zakat fitrah. Itu semua sama, merujuk pada hal yang sama. Nah kemudian berkaitan dengan hukumnya, yang mana insya Allah sudah jelas Pak ya, bahwa hukum zakat fitri ini atau zakat fitrah adalah wajib. Dan kewajibannya tadi sebagaimana kita singgung, kewajibannya itu umum untuk semua kaum muslimin. Mau dia besar, mau dia kecil, laki-laki, perempuan, merdeka atau budak, semua wajib membayar zakat fitri. Yang muslim dan mampu, 2 Pak ya. Di muslim dan mampu. Jadi ini hukum zakat fitri. Dia hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin yang mampu, siapapun dia. Karena yang dilihat adalah orangnya. Dan ini berdasarkan banyak hadis. Saya bacakan hadis yang pertama saja Pak ya, yaitu hadis riwayat Ibnu Umar dalam hadis Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin." Jadi kata Ibnu Umar, farada. Nah, ini kalimat ini Pak ya. Nabi mewajibkan. Farada Rasulullah. Nah, kalimat farada ini artinya wajib. Nabi mewajibkan zakat fitri, Nabi bilang. Zakat fitri sa'an min tamrin. Beratnya 1 sa', baik dari kurma, au sa'an min syair, atau 1 sa' dari gandum. Terserah. Kemudian kata Ibnu Umar lagi, 'alal 'abdi wal hur. Kewajiban ini wajib atas orang yang merdeka ataupun budak, wadzakari wal untha, baik laki-laki ataupun perempuan,
was-saghir wal kabir, baik anak kecil ataupun orang dewasa, minal muslimin, dari kaum muslim. Jadi orang muslim ini yang pertama Pak ya. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah, dan Nabi memerintahkan untuk membayar zakat fitrah ini sebelum dilaksanakannya salat Id, salat Idul Fitri. Nah, di sini Pak ya, ini hadis yang sangat jelas sekali dalam hadis Bukhari Muslim bahwa zakat fitri ini atau zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian hikmahnya apa gitu Pak? Hikmahnya apa? Jadi hukumnya wajib. Zakat fitri ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Mungkin terlewat Pak ya, kita belum bahas mampunya nih. Mampunya apa maksudnya? Nah, kita bahas lagi yang tadi Pak ya, terlewat. Jadi hukum zakat fitri itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki perempuan, kecil ataupun dewasa, merdeka ataupun tidak. Dan yang kedua mampu. Nah, patokan mampunya apa? Nah, para ulama, jumhur ulama terutama, mayoritas para ulama itu mengatakan bahwa parameter mampu dalam zakat fitri adalah ketika seseorang memiliki makanan yang cukup di malam dan di hari Idul Fitri. Jadi dia punya makanan cukup kemudian berlebih. Itu batas kemampuan dalam zakat fitri. Itu kata jumhur ulama. Jadi harus mampu ini maksudnya apa? Mampu dalam artian dia punya makanan yang cukup untuk dia dan keluarganya. Nah, kemudian ada lebihnya, nah itu yang dizakatkan. Itu batas kemampuan. Jadi beda dengan zakat mal Pak ya. Zakat mal itu orang yang wajib zakat mal, orang yang dikatakan mampu zakat mal adalah orang yang punya uang sebesar atau setara dengan 85 gram emas. Itu kan kalau zakat mal. Kalau zakat fitri enggak. Zakat fitri batas kemampuannya, orang dikatakan mampu dan wajib bayar zakat fitri adalah ketika dia punya kecukupan di malam dan hari Idul Fitri. Ada lebihnya, nah itu dizakatkan. Dia mampu, dia masuk ke dalam kategori mampu. Maka dia wajib untuk membayar zakat fitri. Nah, ini pendapat jumhur Pak, pendapat mayoritas para ulama. Jadi mampu dalam zakat fitri adalah ketika orang ini punya kecukupan untuk dia dan keluarganya di hari dan malam Idul Fitri. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis dalam hadis riwayat Abu Daud Pak. Nabi itu pernah bilang, "Man sa'ala wa indahu ma yughni fa innama yastakthiru minan nar." Nabi bilang kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, barang siapa yang minta ke orang, jadi minta ke orang, wa indahu ma yughni, padahal dia mampu. Jadi barang siapa yang minta ke orang padahal dia mampu, fa innama yastakthiru minan nar, maka sejatinya dia sedang mengumpulkan bara dari api neraka untuk dirinya." Nabi ancam orang yang minta-minta tanpa kebutuhan, sejatinya dia sedang mengumpulkan batu bara untuk membakar dia di api neraka. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa ma yughnihi?" Wahai Rasulullah, apa batas orang itu dikatakan mampu? Maka Nabi katakan, "An yakuna lahu shib'u yaumin wa lailah." Yaitu ketika seorang itu punya kecukupan makan di malam dan di hari itu. Dan ini dalilnya Pak, dalil dalam hadis riwayat Abu Daud. Di zakat fitri tadi wajib untuk atau atas setiap muslim. Kemudian yang mampu-mampunya di sini maksudnya adalah dia punya kelebihan. Dia cukup makan untuk malam dan hari Idul Fitri. Ini adalah hukum dari zakat fitri. Jadi wajib untuk orang muslim yang mampu. Nah, kemudian hikmahnya apa gitu Pak ya? Hikmahnya apa? Tentu semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya pasti. Ini di antara hal yang perlu kita yakini Pak. Apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, pasti ada hikmah di situ. Pasti ada tujuan di situ. Nah, maka zakat fitri juga ada tujuannya, ada hikmahnya, yang tidak jauh berbeda dengan hikmah zakat tadi yang kita sebutkan di ayat 103. Jadi hikmah yang pertama dalam zakat fitri atau zakat fitrah adalah pembersihan diri.
Terutama untuk kita yang berpuasa, itu membersihkan diri dari kekurangan-kekurangan ketika kita berpuasa. Dan itu dikatakan langsung oleh Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ibnu Abbas itu pernah bilang, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Nabi mewajibkan zakat fitri, kata Ibnu Abbas, ada dua alasannya. Yang pertama kata Ibnu Abbas, tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, sebagai pembersihan diri untuk orang yang berpuasa. Dari apa? Dari kelalaian dan dosa. Karena kita selama Ramadan ini tidak mungkin, mustahil kita sempurna, Pak. Nggak mungkin. Pasti ada kekurangan, pasti ada dosa-dosa yang nggak sengaja kita lakukan. Maka di antara bentuk pembersihan itu adalah dengan zakat ini, kata Nabi. Tahratan lis-shaim. Hikmahnya yang pertama adalah untuk pembersihan diri orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari kelalaian dan juga dosa. Yang kedua kata Ibnu Abbas, tu'matan lil masakin. Dan yang kedua adalah untuk memberi makan orang miskin, biar mereka itu ikut bergembira di hari Idul Fitri. Ini di antara hikmahnya, Pak. Karena kan Idul Fitri itu hari makan, hari berbuka. Jadi Idul Fitri, hari raya fitri, berbuka. Kita semua berbuka, kita semua makan. Nggak boleh puasa di hari itu. Nah, sementara orang miskin barangkali nggak punya makanan. Sehingga ketika orang lain semua bergembira makan-makan, kalau seandainya tidak ada zakat fitri, maka orang miskin mungkin akan diam aja gitu, nggak bisa makan sama sekali, hanya menyaksikan kegembiraan orang lain. Makanya di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat fitri agar orang miskin itu kemudian dapat makanan di hari itu, sehingga dia ikut berbahagia bersama orang-orang lain semua kaum muslimin. Ini di antara hikmah yang luar biasa, Pak, ya, dari zakat fitri. Jadi kata Ibnu Abbas, hikmah dari zakat fitri ini ada dua tadi, yaitu membersihkan orang yang berpuasa dari dosa dan kelalaian selama dia berpuasa. Yang kedua sebagai makanan untuk orang-orang miskin agar mereka ikut berbahagia di momen Idul Fitri. Ini di antara hikmah dari zakat fitri. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah jumlahnya gitu, Pak. Di sini disebut dengan jumlahnya atau kadarnya. Jadi kita sudah bahas definisinya tadi, apa yang dimaksud dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Kita sudah bahas hukumnya, dia wajib atas setiap muslim yang mampu, yang punya makanan cukup sehari semalam. Kemudian juga kita sudah bahas hikmahnya. Sekarang kita bahas takarannya, Pak, ya, takarannya. Nah, kalau kita lihat tadi hadis Ibnu Umar, di hadis Bukhari Muslim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takaran zakat fitri itu adalah per orang satu sok. Jadi bahasanya sok, Pak, ya, sok. Satu sok. Dan itu satu sok dari makanan pokok. Nah, pada zaman Nabi, mereka dulu para sahabat mengeluarkannya kurma, satu sok kurma atau satu sok gandum. Dan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, itu Nabi katakan so'an min ta'am. Jadi satu sok dari makanan pokok. Jadi patokannya adalah makanan pokok, satu sok. Kalau kita berarti beras gitu, ya, beras, atau di belahan lain mungkin sagu gitu, ya, atau jagung. Jadi makanan pokok. Beratnya atau bukan berat, Pak, dia sok itu takaran sebenarnya. Jadi sok itu adalah volume, bukan berat. Jadi dia lebih mirip kayak liter, Pak, ya, sok itu. Jadi Nabi katakan satu sok, satu orang itu satu sok. Jadi sok itu seperti ember, Pak. Pada zaman Nabi itu ada sok namanya seperti ember. Satu sok itu sama dengan 4 mud, mutu ini. Jadi satu sok sama dengan 4 mud. Ini mud, Pak, ya. Jadi 2 orang dewasa ini mud. Nah, jadi 4 kali ini itu satu sok. 4 kali ini gitu, Pak, ya. Nah, cuman masalahnya tiap orang beda-beda lebarnya, Pak, ya. Tangan itu beda-beda. Jadi tangan orang mungkin ada yang kecil, ada yang besar gitu, Pak, ya. Kalau pemain basket itu gede tangannya, Pak, ya. Jadi dia bakal satu sok itu bisa banyak. Makanya tidak heran gitu, Pak, ya. Ketika dikonversikan ke kilogram itu banyak perbedaan. Gak heran karena memang dia bukan berat sebenarnya.
Jadi dia seperti ember gitu Pak. Jadi bayangkan kalau kita punya ember, ini satu sok gitu Pak. Ember, baskom. Itu kalau misalkan kita punya dua baskom yang sama Pak ya. Jadi sama persis, mereknya sama, jumlahnya sama. Nah kalau kita isi air sama kita isi kurma itu beratnya beda pasti. Karena kalau air kan dia menempati semua isi ember itu. Sementara kurma kan pasti ada celah-celahnya. Jadi akan beda setiap objek yang masuk ke situ beda beratnya. Makanya para ulama itu berbeda pendapat Pak. Satu sa itu berapa kilogram? Karena kan kita lebih familiar pakai kilogram gitu Pak ya. Jadi satu sa ini kalau dikonversikan ke kilogram berapa? Nah, paling tidak Pak ya. Para ulama itu berpendapat satu sa itu ada 4. Jadi ada 4 atau 5 mungkin. Saya akan sebutkan 5 Pak ya. Jadi satu sa itu berapa kilogram itu ada 5 pendapat para ulama. Sebagian para ulama itu mengatakan bahwa satu sa itu sama dengan 2,1 kilogram. Ini pendapat yang pertama. Jadi satu sa itu sama dengan 2,1 kilogram. Ini kalau dikilogramkan gitu Pak. Ini pendapat yang pertama. Ini disebutkan oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan bahwa satu sa itu sama dengan 2,1 kilogram. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian yang lain mengatakan 2/4. 2.250 gram. Jadi 2/4 kilogram. Ini pendapat yang kedua. Sebagian para ulama mengatakan 2/4. Yang ketiga, sebagian para ulama mengatakan 2,5. Dan ini yang dipegang oleh Basnas kita Pak ya. Basnas itu masih 2,5. Seingat saya Pak ya, 2,5 kilogram. Dan itu juga ada pendapat para ulama yang mengatakan 2,5 kilogram. Sementara yang keempat, MUI itu sendiri pernah saya baca fatwanya adalah 2,7. Jadi MUI itu mengambil 2,7 kilogram. Nah sementara yang hati-hati itu 3 kilogram. Ini yang paling mentok 3 kilogram. Jadi kita bisa kasih range gitu Pak ya. Bahwa satu sa itu para ulama itu mengatakan dari antara 2,1 sampai 3. Maksimal 3. Nggak ada yang mengatakan lebih daripada 3. Jadi ada yang 2,1, ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3. Tapi yang mendekati, saya lebih condong pada antara 2,5 sampai 3 gitu Pak ya. Dan saya milih 3. Karena lebih baik lebih daripada kurang. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Karena tadi Pak ya, jadi sebabnya kenapa kok berbeda-beda, kenapa? Karena memang sa itu seperti ember. Jadi beda, satu sa itu 4 mud dan tangan orang pasti beda-beda. Jadi mungkin yang sebagian para ulama yang bilang satu sa adalah 2,7 mungkin kebetulan tangannya gede gitu ya. Oh jadinya 2,7. Sementara mungkin para ulama yang lain nimbangnya tangannya kecil. Jadi 2,1 akhirnya. Sehingga beda-beda memang. Karena satu sa itu sama dengan 4 kali ini. Yang tiap orang beda-beda. Tapi yang hati-hati saya pribadi lakukan adalah 3 kg gitu Pak. 3 kg per orang. Jadi satu sa itu lebih hati-hati kita ambil yang maksimal, yaitu 3 kg per orang. Ini adalah zakat fitri. Dan itu harus berupa makanan pokok. Nggak boleh makanan cemilan tuh nggak boleh Pak ya. Ciki-cikian nggak boleh. Tapi harus 3 kg beras. Harus makanan pokok. Nah, itu dikasihkan. Nah ini takarannya. Jadi dia seberat 3 kilogram paling maksimal gitu Pak. Satu sa itu sama dengan 3 kilogram. Nah ini adalah takarannya. Nah kemudian waktunya gitu Pak ya. Waktunya. Kita bahas waktunya tadi. Jadi kita sudah tahu hukumnya, takarannya satu sa, di mana satu sa itu di antara 2,1 sampai 3 kilogram. Kita ambil 3 kilogram. Nah sekarang waktunya. Waktu penyerahan zakat fitri. Nah waktunya itu kita bisa bagi 2 Pak ya. Jadi waktu
penyerahan atau pembayaran zakat fitrah atau zakat fitri kita bisa bagi jadi dua atau mungkin tiga mungkin gitu ya, atau lebih baik dua aja. Yang pertama adalah waktu wajib. Jadi waktu wajib artinya semua orang yang melewati waktu ini dia wajib bayar zakat fitrah. Jadi kita harus bagi dua Pak ya. Ada waktu wajib, ada waktu boleh. Ini pembayaran zakat fitrah. Kita bahas waktu wajib dulu. Kapan waktu wajibnya zakat fitri ini atau zakat fitrah? Nah, para ulama itu berbeda pendapat menjadi dua Pak ya. Menjadi dua pendapat para ulama. Kapan waktu wajib pembayaran zakat fitrah atau zakat fitri? Nah, jumhur ulama, kebanyakan para ulama seperti dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah maghrib malam Id. Ini waktu wajib Pak ya, maghrib malam Id. Ini menurut jumhur. Jadi kebanyakan para ulama itu mengatakan waktu wajib bayar zakat fitrah itu maghrib malam Id. Jadi malam takbiran. Itu waktu wajibnya. Ini menurut jumhur. Artinya semua orang yang hidup di dunia di waktu itu wajib bayar zakat. Itu maksudnya waktu wajib Pak ya. Jadi semua orang yang pada saat maghrib itu hidup di dunia itu wajib bayar zakat. Artinya kalau ada orang yang wafat sebelum itu dia nggak wajib. Ini menurut jumhur Pak. Misalnya ada orang yang ini udah hari terakhir Ramadan nih misalnya, tapi dia wafat pas asar misalnya. Nah, apakah orang ini dibayarkan zakatnya? Jawabannya enggak. Karena dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Karena yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang yang hidup ketika maghrib terakhir. Itu maksudnya gitu Pak ya. Jadi orang yang wafat sebelum itu dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gitu Pak. Karena tadi waktu wajib zakat fitrah adalah maghrib terbenamnya matahari di malam Id. Jadi kalau ada orang wafat sebelum itu jam 5 wafat dia, maka orang yang wafat ini tidak perlu dibayarkan zakat, tidak wajib dibayarkan zakat, tidak wajib Pak ya. Kita ngomong sekarang wajib. Sama halnya seperti sholat zuhur gitu Pak ya. Sholat zuhur kan katakanlah jam 12. Maka yang kalau ada orang yang sholat zuhur jam 11 sebelum waktu wajib zuhur, sah nggak Pak? Boleh nggak Pak? Orang sholat zuhur jam 11 nggak boleh, karena memang belum masuk waktu wajib. Ini sama. Jadi analoginya sama Pak ya. Orang yang belum masuk waktu wajib zakat dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Jadi orang yang wafat sebelum maghrib malam Id dia tidak wajib bayar zakat fitrah gitu Pak ya. Ini pendapat jumhur, patokannya maghrib. Begitu juga kalau ada bayi yang lahir. Jadi bayi yang lahirnya Isya, itu wajib nggak Pak bayar zakat fitrah Pak? Wajib atau nggak Pak? Pas maghrib nih dia belum lahir, masih di perut. Lahirnya Isya. Nah, apakah dia wajib bayar zakat atau enggak Pak? Bayi ini wajib nggak dizakati? Apa? Jawabannya enggak Pak, karena dia belum ada waktu itu, masih dalam perut. Jadi yang dihitung adalah hidup secara hakiki di dunia, bukan hidup secara hukum. Jadi karena janin itu dianggap hidup secara hukum Pak. Jadi janin itu dalam fikih dianggap hidup secara hukum. Jadi dianggap hidup dia, karena kan belum tentu ketika lahir dia hidup. Karena banyak kasus ya bayi ketika lahir wafat. Maka bayi yang belum lahir memang dia hidup betul. Jadi maksudnya adalah maghrib orang yang hidup di luar gitu ya, di dunia, yang hidup di luar dunia. Maka bayi yang lahir ketika Isya itu juga nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Karena ketika maghrib dia belum ada di dunia ini, belum keluar maksudnya. Jadi ini konsekuensinya gitu. Ini waktu wajib bayar zakat fitri, yaitu maghrib malam Id. Dan ini pendapat jumhur. Hanya semua orang yang hidup di dunia
hidup di dunia, yang sudah lahir gitu ya, ataupun yang sudah hidup, ketika maghrib itu ada, maka orang-orang itu semua wajib bayar zakat fitrah jika dia muslim dan mampu. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Nah, sebagian para ulama ada yang berpendapat subuh. Jadi waktu wajib zakat adalah subuh di hari Id. Jadi agak sedikit lebih maju, Pak. Jadi subuh sebelum Id. Namun saya pribadi condong pada maghrib, gitu ya, maghrib. Jadi maghrib ini adalah waktu wajib zakat fitrah. Jadi semua orang yang hidup di dunia pada saat waktu maghrib itu, mereka lah yang wajib membayar zakat fitrah bila mampu, bila dia punya kemampuan, punya kecukupan gitu ya, di hari itu dan malam itu. Lalu bagaimana dengan orang yang wafat tadi, yang wafat sebelum maghrib gitu ya, atau janin tadi yang belum lahir, lahirnya pas isya? Mereka nggak wajib, tapi boleh dizakati, boleh. Kita bilangnya bukan wajib tapi boleh. Jadi ada orang wafat tadi jam 5 sebelum maghrib, apakah dia wajib zakat? Enggak. Tapi boleh nggak saya bayarkan zakatnya? Boleh. Jadi kalau boleh, boleh. Tapi kalau wajib, enggak. Karena dia tidak masuk ke dalam waktu wajib. Begitu juga bayi tadi, Pak ya. Bayi belum lahir pas maghrib itu, masih dalam perut ibunya. Apakah dia wajib bayar zakat fitri? Jawabannya enggak. Karena dia belum ada di dunia ini. Tapi boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi kalau boleh, itu boleh. Namun kalau wajib itu tidak wajib. Ini adalah waktu wajib zakat fitri, yaitu maghrib malam Id. Semua orang yang hidup pada saat itu wajib bayar zakat fitri. Nah, yang kedua, Pak, waktu boleh. Jadi waktu boleh pembayaran zakat fitri. Nah, maka waktu bolehnya itu juga para ulama itu ada dua pendapat paling tidak, Pak ya. Dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah itu mengatakan orang itu boleh bayar zakat fitri dari awal Ramadan. Ini menurut para ulama Syafi'iyah. Jadi misalkan baru masuk Ramadan nih, sekarang atau sekarang gitu ya. Ini kan tanggal 17 Ramadan. Menurut para ulama Syafi'iyah udah boleh nih bayar zakat fitrah sekarang. Jadi ngasih ke orang miskin sekarang itu udah boleh menurut para ulama Syafi'iyah. Sementara para ulama Hanabilah dalam mazhab Hambali dan juga Malikiyah, murid-muridnya Imam Malik, mereka berpendapat bahwa waktu boleh pembayaran zakat fitri itu adalah sehari 2 hari sebelum Idul Fitri aja. Jadi sehari 2 hari, H-2 sebelum Lebaran itu boleh kita percepat. Di sini maksudnya bukan ngasih ke ke masjidnya, bukan, Pak, tapi ngasih ke orang miskinnya langsung. Nanti kita akan bahas perbedaannya, Pak ya. Maksudnya adalah ngasih ke orang miskinnya langsung. Jadi sebagian para ulama Syafi'iyah itu bilang kalau sudah masuk Ramadan itu boleh kita langsung kasih ke orang miskin dari awal Ramadan zakatnya. Sementara para ulama Hanabilah dan Malikiyah mereka mengatakan enggak, zakat fitri ini harus diserahkan kepada orang miskin. Kalau dipercepat itu maksimal H-2. Jadi H-2, Pak ya. H-2 dikasih boleh. H-1 boleh. Tapi afdolnya zakat fitrah itu diserahkan kepada fakir miskin itu ketika pagi Idul Fitri sebelum sholat subuh. Itu afdolnya penyalurannya. Tapi orang boleh dipercepat gitu, Pak ya. H-2 sudah ngasih ke orang miskin. H-1 sudah ngasih ke orang miskin. Itu boleh. Jadi ada dua pendapat di sini. Jadi para ulama Syafi'iyah itu mengatakan waktu boleh zakat fitri itu dari mulai awal Ramadan. Kenapa? Karena mereka para ulama Syafi'iyah itu mengatakan bahwa zakat fitri itu sebabnya ada 2. Jadi sebabnya ada 2 kata para ulama Syafi'iyah. Yaitu apa? Yang pertama sebabnya adalah Ramadan. Yang kedua sebabnya adalah Idul Fitri. Itu menurut ulama Syafi'i. Jadi zakat fitri ini wajib karena 2 sebab, karena Ramadan dan karena Idul Fitri. Sementara para ulama Malikiyah dan Hanabilah itu mengatakan zakat fitri ini sebabnya cuma 1, yaitu Idul Fitri. Makanya ngasihnya harus berdekatan dengan Idul
fitri, nggak boleh ketika Ramadan. Dan saya condong pada pendapat yang ini Pak ya, yaitu pendapat yang kalau penyalurannya ingin dipercepat itu boleh di H-2 Idul Fitri, H-2 atau H-1. Atau afdolnya lagi dikasih ke orang miskin itu adalah ketika pagi Idul Fitri. Nah ini maksudnya adalah penyaluran langsung Pak, penyaluran langsung. Tapi kalau kita nitip ke masjid, nah itu boleh kapan aja, karena kita nitip. Jadi misalkan masjid itu kan kadang buka konter gitu ya, atau menerima zakat fitrah masjid. Itu kan kadang dibukanya seminggu sebelum Lebaran, atau mungkin di awal Ramadan sudah buka. Nah, itu boleh kita titip ke masjid. Kita nitipnya dari awal boleh, kita nitip dulu. Karena nanti prakteknya masjid itu biasanya menyalurkannya di pagi Idul Fitri. Jadi masjidnya itu sebagai wakil dari kita. Jadi kita mewakilkan masjid untuk tolong salurkan zakat fitrah saya. Nah masjidnya terserah, dia mau nalurkannya H-2 ke orang miskin atau H-1 boleh, atau paling afdal adalah ketika pagi menjelang sholat Idul Fitri baru disalurkan kepada orang miskin. Nah ini waktu boleh Pak, ini waktu boleh. Jadi boleh kita mempercepat zakat fitrah itu 2 hari sebelum Idul Fitri boleh, kita langsung kasih ke orang miskin itu boleh. Tapi waktu wajibnya tadi Pak ya, waktu wajibnya adalah maghrib menjelang Idul Fitri. Ini adalah waktunya, waktu penyerahan zakat fitri. Nah kemudian yang terakhir barangkali mustahiknya Pak ya, dalam zakat fitri terakhir adalah mustahik. Nah mustahik dalam zakat fitri berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal mustahiknya ada 8 Pak, itu bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi, ayat 60 Pak. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada 8 di situ. At-Taubah ayat 60. Ini zakat mal untuk orang fakir, miskin, terlilit hutang, amil, kemudian juga budak, kemudian juga fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, kemudian juga ibnu sabil, muallaf. Ada 8 Pak ya. 8 itu bisa Bapak lihat total di 8 itu di ayat 60 At-Taubah. Ada 8. Fakir, miskin, mu'allaf, amil, kemudian budak, kemudian orang yang terlilit hutang, kemudian juga orang yang berperang di jalan Allah fisabilillah, dan ibnu sabil, orang yang sedang berjalan safar. Ada 8. Itu kalau zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah itu sangat diprioritaskan fakir miskin. Kembali kepada hadis Ibnu Abbas tadi yang sudah kita singgung di depan Pak ya. Jadi kata Ibnu Abbas, hikmah dari zakat fitri ini adalah tu'matan lil masakin, untuk kita ngasih makan kepada orang miskin agar dia ikut bergembira di hari raya. Jadi diprioritaskan fakir miskin untuk zakat fitrah. Dan kalau kita bisa ngasih langsung itu lebih afdal, kalau bisa Pak. Kita tahu langsung kita kasih ke rumahnya itu bisa, itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ya boleh dititipkan ke masjid atau badan zakat yang lain, itu boleh. Jadi ini adalah mustahiknya Pak ya. Jadi zakat fitri itu ditekankan kepada fakir miskin. Itu yang diprioritaskan. Karena tadi memang diantara hikmahnya kata Ibnu Abbas, tujuan dari zakat fitri adalah membuat orang-orang miskin ini bisa ikut bergembira ketika hari raya. Dia bisa ikut makan, bisa ikut makan-makan bersama orang lain. Nah, ini mustahik dalam zakat fitri, berbeda dengan mustahik dengan zakat mal. Nah, ini zakat fitrah Pak ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi zakat fitrah tadi. Nah sekarang kita pindah ke zakat mal. Zakat mal sebenarnya banyak Pak ya. Kita nggak mungkin bahas secara panjang lebar di sini. Tapi kita membahas zakat mal yang paling banyak di negeri kita, yaitu zakat mal uang biasanya. Karena zakat mal itu ada turunannya Pak. Ada zakat mal hewan ternak, ada zakat mal perkebunan, ada zakat mal perdagangan, ada juga zakat mal harta karun, pertambangan, ada juga zakat mal emas dan perak. Nah ini yang kita bahas satu ini aja. Karena yang paling sering di negeri kita adalah zakat mal uang atau emas dan perak. Nah, kita bahas secara singkat aja satu ini, yaitu zakat emas dan perak. Nah zakat emas dan perak ini sebagaimana tadi kita sebutkan Pak ya, syaratnya itu cuma 2.
Jadi yang dilihat adalah hartanya. Zakat mal itu yang dilihat adalah hartanya. Jadi ada dua patokannya. Pertama nisab. Jadi harta yang sudah wajib zakat mal adalah harta yang sudah sampai nisab, batas minimal. Nah, berapa nisab dari harta emas dan perak dan juga uang di situ? Kalau di hadisnya, dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi itu bilang, Pak, nisab emas itu 20 dinar. Jadi barang siapa yang punya uang 20 dinar atau lebih, itu kata Rasul dalam hadisnya, idza kana laka 20 dinaran, kalau seandainya kamu punya 20 dinar, wa hala 'alaikal haul, dan berlalu 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, maka wajib kamu menzakati setengah dinarnya. Nah, jadi ini 20 dinar itu nisab emas. Sementara nisab perak itu 200 dirham. 200 dirham. Ada dua, Pak, emas dan perak. Jadi emas itu nisabnya 20 dinar. Sementara perak 200 dirham. Nah, kalau digramkan berapa gitu, Pak? Nah, kalau emas 20 dinar emas itu sama dengan 85 gram emas dengan karat 24. Jadi 85 gram emas 24 karat. Itu 20 dinar, itu nisabnya. Sementara kalau dirham 200 dinar itu sama dengan, jadi perak 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan 2,93 gram perak, Pak. Jadi kalau kita hitung nisab perak itu adalah 586 gram. 586 gram perak. Jadi orang yang punya emas 85 gram atau yang senilai itu, dan orang yang punya perak 586 gram, maka orang ini sudah nisab artinya. Artinya hartanya sudah wajib zakat mal. Nah, kita ambil patokan emas, Pak, ya. Jadi 85 gram emas. Kalau diuangkan berapa sekarang, Pak? Berapa juta, Pak? Emas sekarang berapa, Pak? 3 juta, Pak. 3 juta. Totalnya apa? 255, Pak, ya. Nah, sekarang berarti nisabnya itu, Pak. Jadi orang yang punya tabungan 255 juta atau lebih, itu nisabnya. Dia sudah wajib zakat berarti. Orang yang punya uang sama emas harus digabung, Pak, ya. Karena uang itu kan disamakan dengan emas. Kita punya uang nih, juga punya logam mulia nih, bisa digabungin. Nisabnya emas dan uang. Kalau emas dan perak enggak, itu beda. Karena dia logam mulia yang berbeda. Tapi kalau emas dan uang digabung. Jadi emas, kita misalkan punya emas 10 gram gitu, Pak, ya. Tapi punya uang 255 tadi, Pak, ya, 255. Itu digabung, berarti kita sudah sampai nisab. Jadi 10 juta ini 10 gram emas berapa? Itu dimasukkan ke sini, dihitung. Jadi digabung. Maka nisabnya, nisab uang itu 245 juta. Orang kalau sudah punya tabungan segini dan atau lebih, itu sudah sampai nisab namanya. Nah, apakah sudah langsung wajib zakat? Jawabannya belum. Tapi tunggu ini bertahan setahun, Pak. Jadi ketika orang sudah tabungannya 245 sudah sampai nisab, tidak otomatis dia langsung bayar zakat, enggak, jangan dulu. Tapi dia tunggu setahun. Setahun dalam hitungan hijriyah, Pak, ya. Bukan setahun dalam hitungan Masehi, bukan. Hijriyah. Jadi misalkan Muharram, di bulan Muharram tabungan dia 300 juta misalnya. Maka tunggu nih sampai Muharram tahun depan, dilihat tabungan dia. Kalau masih bertahan lebih daripada 245, oh berarti dia wajib zakat. Jadi tunggu setahun. Tapi kalau seandainya, Pak, 245 di bulan Muharram nisab, tapi di tahun depan ternyata berkurang tinggal 100 juta. Nah, itu dia nggak wajib zakat karena tidak bertahan setahun. Jadi
Jadi ada dua tadi patokannya zakat mal. Pertama nisabnya, batas minimal sudah terlampaui 245 juta atau 85 gram emas, dan jumlah ini itu bertahan setahun. Nah kalau sudah bertahan setahun, uangnya 300 juta Muharram. Muharram tahun depan nambah justru 600 juta gitu Pak ya. Oh berarti tetap nisabnya. Dia wajib zakat karena sudah sampai nisab, sudah juga lewat setahun. Nah berapa yang dikeluarkan zakat mal? Kita bisa ngitung dengan dua cara Pak. Satu, cara yang pertama dikalikan 2,5%. Jadi 600 juta dikalikan 2,5%, itu yang dikeluarkan zakatnya. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, tinggal dibagi 40. Jadi dia 1/40 zakatnya itu. Ini kalau kita terserah milihnya sama hasilnya Pak ya. Jadi 2,5% dari 600 juta itu sama hasilnya dengan 1/40 dari 600 juta sama. Coba kita hitung Pak ya. Itu berapa Pak 600 juta Pak? 2,5%-nya berapa Pak? 15 juta Pak ya. Nah bagi 40-nya berapa Pak? Kalau dibagi 40 sama Pak ya, 15 juta sama. Kita boleh pakai dua itu. Jadi kali 2,5% atau kali 1/40. Nah itu dikeluarkan zakatnya. Ini zakat mal Pak ya. Nah memang orang kebanyakan ngeluarinnya di Ramadan. Tapi sebenarnya waktunya itu enggak terikat di Ramadan Pak. Jadi kalau kita baru punya uang nisab 245 juta di Muharram, ya berarti wajib zakat mal kita di Muharram tahun depan sebenarnya. Nah, cuman orang banyak yang menyegerakan aja biar sama di bulan Ramadan. Boleh enggak dipercepat? Boleh-boleh aja. Jadi misalnya gini Pak ya. Di bulan Muharram kita sudah punya tabungan 250 juta misalnya. Ini nisab nih, minus sampai nisab. Mestinya kita kan nunggu sampai Muharram tahun depan. Tapi kita lewat Ramadan nih, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan di sini. Nah, boleh nggak kita percepat? Mestinya kita Muharram nih, tapi kita pengen di sini nih bayarnya. Boleh nggak? Itu boleh. Dipercepat boleh. Jadi mestinya dia bayar Muharram di sini, tapi dia bayar di tengah-tengah di Ramadan, biar bertepatan waktu Ramadan. Boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Mempercepat zakat mal itu boleh, selama sudah sampai nih nisab. Tapi itu nggak wajib, Pak. Wajibnya nanti Muharram depan sebenarnya. Jadi dia Muharram di sini, uangnya 250 juta. Wajib zakat dia sebenarnya di Muharram tahun depan. Tapi karena dia nggak sabar nih, saking semangatnya beramal soleh gitu ya, masya Allah. Dia pengen cepat-cepat nih di Ramadan, ya nggak masalah, boleh. Jadi boleh dipercepat sebelum haul itu boleh, selama sudah sampai nisab. Dan zakat mal ini gampangnya gitu Pak ya. Ini zakat mal harta saja. Jadi emas dan perak. Emas patokannya 20 dinar atau 85 gram emas. Dan yang senilai perak itu 200 dirham atau 586 gram perak. Nah, kita ngambil patokan emas kalau untuk uang Pak ya, 85 gram emas. Nah, kemudian dikeluarkannya 2,5% atau 1/40. Nah, kepada siapa? Nah, kalau zakat mal itu boleh kepada 8 tadi, mustahik tadi, yang ada disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Jadi fakir, miskin, mu'allaf itu boleh Pak. Amil itu boleh. Kemudian budak, orang yang terlilit hutang itu boleh. Kalau zakat mal. Nah, yang terakhir Pak ya, karena fidyah juga disebutkan tadi. Nah, fidyah yang terakhir juga singkat sekali. Jadi fidyah ini adalah alternatif ganti dari qada sebenarnya. Jadi untuk orang yang tidak berpuasa, jadi ada orang-orang yang memang dia boleh nggak berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka ada orang yang menggantinya dengan qada, yaitu berpuasa di hari yang lain. Nah, ada orang yang mengganti dengan fidyah. Nah, ini singkatnya gitu Pak ya. Nah, fidyah ini adalah mengganti puasa bagi orang yang memang tidak lagi bisa berpuasa. Jadi orang yang membayar fidyah ketika puasa adalah orang-orang yang memang tidak lagi bisa berpuasa, seperti orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia, dan orang yang sakit, Pak. Orang yang sakit yang mungkin sakitnya agak berat, yang memang dia
nggak bisa sembuh dan nggak bisa puasa lagi. Nah, orang-orang seperti ini dia gantinya bukan dengan qada, karena dia nggak bisa puasa lagi. Gimana caranya dia qada? Maka dia bayar fidyah. Dan itu berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Allah katakan demikian. Para ulama sepakat, orang yang sudah sepuh nggak bisa puasa bayar fidyah. Orang yang sakit nggak bisa sembuh, nggak bisa puasa, dia bayar fidyah. Yang diperselisihkan adalah ibu hamil menyusui. Jadi ibu hamil menyusui, sebagian ulama mengatakan qada, sebagian mengatakan qada dan fidyah, sebagian mengatakan fidyah. Maka ibu hamil menyusui ini kalau bisa qada dulu. Kalau bisa, Pak ya. Tapi kalau enggak terlalu banyak, misalkan 5 tahun berturut-turut hamil menyusui, maka jumlahnya kan kasihan, Pak ya. 30 kali 5, 150 hari dia harus bayar. Dia nggak kuat, dia boleh pilih bayar fidyah, boleh. Tapi kalau ibu hamil menyusui dipresisikan gitu, Pak, ini bukan hal yang disepakati. Tapi kalau orang tua, kemudian juga orang yang sakit, ini disepakati, dia bayar fidyah. Nah, berapa takarannya fidyah ini? Fidyah pertama bisa dibayar dengan 2 cara, Pak, dengan makanan jadi. Ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Ketika beliau sudah tua, Anas bin Malik itu bikin makanan jadi. Kemudian mengundang 30 orang miskin untuk makan di rumahnya. Jadi ini boleh dengan makanan jadi. 1 orang miskin itu per hari, Pak ya. Jadi kita misalkan punya hutang 2 hari, berarti 2 kali bayar fidyah misalnya. Maka 2 kali bayar fidyah. Jadi per hari hitungannya. Nah, boleh kita bayar dengan makanan jadi. Anas bin Malik itu bikin makanan jadi, undang 30 orang miskin. Orang miskinnya nggak jadi masalah, Pak. Boleh kita undang 30 karena 30 hari. Boleh juga orang miskinnya 1 tapi kita kasih makan 30 kali, boleh. Itu boleh. Jadi boleh dua-duanya. Bukan orang miskinnya yang dilihat, tapi harinya. Harinya kita. Misalkan 29 hari. Nah, boleh kita orang miskinnya 1 tapi selama 29 hari kita kasih makan. Itu boleh. Atau langsung undang 29 orang miskin, itu juga boleh. Nah, boleh dengan makanan jadi. Boleh juga dengan makanan mentah, beras maksudnya. Nah, kalau kita pilih pakai makanan mentah, maka takarannya adalah per hari itu 1 mud. 1 mud segini. Jadi kalau 1 sok tadi 3 kilo, berarti 1 mud itu kan seperempatnya, Pak ya. Itu sekitar 750 berarti gram. Nah, itu kalau Bapak pengen bayar beras. Jadi kalau pakai beras per hari itu 750 gram beras. Tinggal dikalikan 30 hari berarti 750 kali 30 kalau pakai beras. Tapi gampangnya udah jadi, Pak ya. Kalau fidyah itu gampangnya kita bikin sudah jadi aja. Lebih simple. Tapi kalau pengen beras nggak masalah juga, boleh. Jadi dua-duanya boleh. Boleh dengan makanan jadi bayar fidyah ini. Kemudian boleh juga dengan beras. Itu per harinya 1 mud atau sekitar 750 gram per hari. Yang dihitung harinya, bukan orang miskinnya. Nah, kita kasih ke orang miskin. Mau orang miskinnya 10 gitu, atau berapapun terserah. Yang penting harinya sudah kita bayar fidyah. Nah, ini untuk fidyah. Jadi fidyah itu adalah bayar puasa untuk orang yang tidak lagi mampu berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali, Pak ya. Jika ada pertanyaan barangkali boleh ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Tafadhol. Nah, Pak. Nah. Nah, Pak. Nah. Oh, tayyib, Masya Allah. Nah. 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 Tayyib, Masya Allah.
Nah, Pak. Taib. Taib, Masya Allah. Taib. Nah, Pak. Tuh. Taib, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Pak. Nah, yang pertama tadi pembayaran tadi Pak ya. Apakah bahan pokok atau uang? Nah, pertama kita bahas dulu hukumnya. Memang para ulama itu dari dulu memang berbeda pendapat Pak ya. Kebanyakan para ulama itu mengatakan zakat fitrah itu makanan. Kenapa? Karena tadi hadis-hadisnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri itu bilang semua Nabi itu menyuruh kita ngasih sok min tamar, satu sok kurma atau satu sok gandum. Dan uang pada zaman Nabi sudah ada, tapi Nabi tidak pernah mention itu gitu, nggak pernah ngomong itu. Tapi Nabi nyuruh makanan. Makanya jumhur ulama itu mengatakan makanan. Sementara Abu Hanifah itu mengatakan boleh pakai uang. Nah, cuma di sini mungkin sebagian salah melihat ini gitu Pak. Jadi maksud jumhur ini adalah harus makanan itu adalah ketika sampai di tangan orang miskinnya. Harus makanan. Sementara dari orang yang muzakinya, orang yang bayar zakatnya, dia boleh-boleh aja bayar pakai uang ke panitia, nanti panitia belikan beras misalnya. Jadi saya condong pada makanan sebenarnya. Cuman maksudnya adalah yang diterima oleh orang miskin. Gitu Pak. Terkecuali gitu Pak. Jadi ini yang saya pegang adalah yang saya condong padanya berdasarkan mayoritas para ulama, yang diterima oleh orang miskin harus makanan. Tapi orang yang bayar gitu Pak, itu boleh dia langsung pakai beras, boleh pakai uang, boleh. Untuk nanti dibelikan beras, itu boleh, itu nggak masalah. Untuk kemudahan gitu Pak. Jadi kan misalkan masjid bikin panitia zakat fitrah misalnya dengan nominal sekian, boleh orang itu bayar, nanti dibelikan beras habis. Jadi yang diserahkan ke orang miskin itu beras. Nah terkecuali, kata para ulama, terkecuali jika memang ada insidentil. Misalnya ada sebuah kondisi bencana alam misalnya, orang itu butuh uang daripada makanan. Nah, itu boleh kita kemudian pakai pendapat Abu Hanifah, kita kasih uang aja ke orang ini. Itu boleh gitu Pak. Ini untuk zakat fitrah itu, wallahu alam saya condong pada pendapat yang harus diterima orang miskin adalah beras, makanan. Sementara orang muzakinya terserah dia mau pakai bayar uang biar mudah gitu Pak ya, atau langsung pakai beras itu nggak masalah. Yang penting sampainya orang miskin itu makanan. Terus yang kedua tadi apa? Saya lupa. Oh, panitia atau badan gitu Pak ya. Sebenarnya kalau sama-sama amanah itu nggak masalah gitu Pak. Kalau sama-sama amanah. Cuman bedanya kalau badan zakat dia berstatus sebagai amil. Sementara kalau panitia dia sebagai wakil muzaki. Jadi wakil, dia nggak berhak dapat zakat. Dia bukan amil zakat dia wakil. Jadi wakil dari orang yang bayar zakat. Jadi orang bayar zakat itu seakan-akan wakilin, tolong sampaikan zakat saya. Sementara amil zakat kan dia termasuk mustahik gitu ya. Nah itu adalah badan atau badan-badan swasta mungkin yang diizinkan oleh pemerintah. Jadi amil itu patokannya adalah dia diakui oleh pemerintah, harus legal gitu. Pemerintah mengiyakan ini berhak untuk memungut zakat misalnya gitu. Itu amil. Tapi kalau inisiatif sendiri panitia itu wakil jatuhnya. Jadi bolehnya boleh selama amanah dua-duanya boleh. Selama amanah dua-duanya boleh, nggak masalah. Cuman secara status panitia bukan amil. Dia nggak berhak untuk ngambil buat dia karena dia bukan amil. Tapi kalau badan karena dia termasuk mustahik memang amil, itu boleh. Jadi bedanya gitu Pak ya. Tapi kalau kita ngasih kemana nih, ya itu tergantung keyakinan kita Pak ya. Kira-kira nih yang lebih amanah mana? Itu ke situ. Terus yang ketiga zakat tadi Pak ya. Untuk siapa dia? Kalau dalam hadis Ibnu Umar itu bilang muslimin. Jadi muslim, nggak mesti beriman. Karena muslim itu kan tingkatan terendah Pak ya. Jadi ada muslim, ada Islam, ada iman, ada ihsan kan gitu. Jadi muslim. Jadi orang muslim
itu yang wajib bayar zakat, bukan orang beriman. Karena tadi puasa ini termasuk muslim, Pak ya. Jadi muslim itu adalah parameter orang itu muslim adalah orang yang dia berislam dengan rukun Islam itu. Jadi dia syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat jika mampu, dia haji, dia berislam dengan itu dia muslim, dia bersyahadat. Cuman memang tadi ada muslim yang nggak sholat gitu Pak ya. Nah kita berhusnuzon dia masih muslim, gitu Pak ya. Jadi dia masih sama muslim, gitu Pak ya. Walaupun kita nggak tahu gitu Pak ya. Karena memang ancamannya berat gitu. Orang yang nggak sholat itu bisa keluar, dia bisa murtad. Tapi kalau masih bolong-bolong itu masih muslim Pak. Jadi kata para ulama yang bisa murtad itu yang dia betul-betul nggak sholat sama sekali. Tapi kalau sholatnya belang bentong gitu Pak ya, dia masih sholat dia kadang. Ini masih muslim tapi nggak sempurna Islamnya. Itu tetap wajib bayar zakat dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin Pak terakhir barangkali silakan. Oh dua pakai boleh Pak dua-duanya Pak. Silakan terakhir dua mungkin Pak boleh. Oke. Nampak. Nah. Nah. No. Nah. Nah, Masya Allah. Nah, yang pertama Pak ya, tentang zakat profesi itu sendiri, itu kan sebenarnya bukan hal yang disepakati sebenarnya. Itu yang kita harus tahu dulu. Jadi zakat profesi yang dikeluarkan 2,5% dari setiap gaji karyawan misalnya, ini memang ada sebagian para ulama yang menganjurkan itu. Itu dianjurkan untuk mengeluarkan 2,5% dari profesi. Kenapa dikiaskan kepada zakat perkebunan sebenarnya? Jadi alasannya adalah dikiaskan kepada zakat perkebunan. Sementara kalau kita lihat dalam hadis saya tadi, dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwa zakat mal itu diwajibkan kata Nabi ngomongnya kepada Ali pada saat itu, Ali bin Abi Thalib. Nabi katakan, "Idza kana laka wahai Ali, kalau kamu sudah punya 20 dinar, wa hala 'alaiha al-haul dan itu bertahan setahun, fa fiha nisfu dinar." Maka di situ ada zakat setengah dinar. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihi al-haul. Dan Nabi katakan tidak ada zakat sama sekali dalam harta sampai dia bertahan setahun. Nah, berdasarkan hadis ini, saya condong pada pendapat ini Pak ya, bahwa zakat profesi itu nggak ada sebenarnya. Jadi saya condong pada zakat profesi itu nggak ada. Kenapa? Karena orang yang ditarik zakatnya itu, pertama harta dia belum sampai nisab. Kecuali kalau ada orang yang dia gaji bulanannya 1 miliar. Oke, itu ada di situ, dia sampai nisab gitu Pak ya. Jadi dia bulanannya misalnya pemasukan dia 300 juta. Ini kan udah nisab nih. Boleh, tinggal tunggu setahun berarti. Nah, di sini orang yang memang pemasukannya seperti itu, dia bisa tiap bulan tuh mungkin dia bayar 2,5%. Tapi untuk orang yang OMR atau bahkan di bawah gitu Pak ya, itu jauh dari kata nisab gitu Pak ya. Dia mungkin nggak ada nisab, bahkan untuk kehidupan sehari-hari susah, bahkan nggak mungkin sampai setahun. Maka dalam hal ini, wallahu alam, dalam permasalahan zakat profesi saya berpendapat bahwa tidak ada zakat profesi itu. Nah, kalaupun seandainya ada ditarikin, maka itu hitungnya sedekah, gitu, hitungnya sedekah, bukan lagi dengan zakat. Jadi bukan dihitung sebagai zakat. Nah, kalau seandainya dipakai itu zakat, ya tadi sebagaimana Bapak bilang, itu kan emas itu naik gitu Pak ya. Sehingga yang dikeluarkan pun nggak sebanding mungkin dengan nisab emas, maka dihitungnya sebagai sedekah dia. Kalau seandainya kita mengambil adanya zakat profesi, itu juga dia tidak dihitung sebagai zakat, melainkan dia dihitung sebagai sedekah gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin Pak?
Silakan Pak. Nah, wa iyyakum Pak. Amin, amin, amin. Nah, boleh Pak, silakan Pak. Nah, ya tayyib insyaallah. Nah, 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 Pak. Nah, Pak. Nah, 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 Pak. Nah, 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 betul Pak. Taib, nah, taib, taib, masya Allah. Nah, pada kalau betul Pak ya. Jadi memang eh, pertama tadi sholat dan zakat gitu. Sholat dan zakat itu memang selalu dikaitkan bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa dua hal ini adalah dua hal yang penting sebenarnya. Jadi misalnya waqimus shalah wa atuz zakah. Jadi dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini adalah dua hal yang sama. Bahkan dua hal ini, salat dan zakat itu masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam yang 5, bahkan dan ada hadisnya Nabi katakan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 hal. Pertama syahadat, kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi disandingkannya itu justru menunjukkan bahwa dua hal ini adalah hal yang penting. Cuman statement yang kurang populer itu gitu Pak ya. Itu memang sebenarnya tidak salah-salah juga gitu Pak ya. Karena memang banyak di antara kaum muslimin yang nggak populer tentang zakat itu, nggak ngerti tentang zakat itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang tidak semua orang bayar zakat. Jadi kan zakat itu kan diikat dengan kemampuan, kita bisa kemampuan. Sementara sholat enggak. Semua orang sholat, semua orang diajarkan untuk sholat dari kecil, gitu. Tapi enggak semua orang diajarkan zakat dari kecil karena memang belum mampu. Jadi di situ. Jadi kenapa apa yang menjadi sebab orang tidak paham tentang zakat ya? Karena pertama banyak sebab mungkin barangkali. Yang pertama adalah ya karena tidak pernah melirik Quran tadi, nggak pernah baca Quran berarti. Padahal tadi sebagaimana Bapak sebutkan, salat dan zakat selalu digandengkan. Itu menunjukkan bahwa dua hal ini sama-sama wajib nih. Dua hal ini sama-sama hal yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan dua hal ini menurut sebagian para ulama adalah sama, jika ditinggalkan itu bisa sampai murtad orang. Jadi kenapa digandengkan gitu Pak, salat dan zakat? Karena kalau ini ditinggalkan itu bisa mengeluarkan orang dari Islam itu sendiri. Seperti sholat Pak ya, sholat tadi kan kita sebutkan, orang yang tidak sholat itu dikatakan oleh sebagian para ulama dia kufur. Karena Nabi mengatakan al-faslu bainana wa bain ahli kitab as-shalah, bahwa perbedaan antara kita dengan ahli kitab adalah sholat. Faman taraka faqad kafar. Nabi katakan barang siapa yang tinggalkan sholat maka dia telah kufur. Begitu juga zakat.
Sebagian para ulama itu ada yang mengatakan orang yang tidak mau bayar zakat, nggak mau dia, itu jatuh kepada kekufuran. Jadi alasan Allah menggandeng sholat dan zakat itu, kata sebagian para ulama adalah karena dua hal ini kalau ditinggalkan itu bisa sampai kepada kekufuran. Makanya dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika jadi khalifah itu kan pertama memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Karena memang dia bisa jatuh kepada kekufuran, gitu Pak. Jadi memang alasan digandengkannya sholat dengan zakat karena menunjukkan pentingnya dua hal ini. Jika ditinggalkan bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, cuman banyak orang yang tidak mau mempelajari Islamnya secara sempurna, sehingga tadi zakat memang tidak populer itu karena orang nggak semua bayar zakat. Dan ketika orang pun sudah sampai tahap dia punya tabungan yang melampaui nisab, dia juga nggak mau belajar tentang zakat, gitu Pak ya. Karena itu sebab pertama mungkin barangkali. Jadi diantara kita kenapa nggak kenal dengan zakat, karena kita minim membaca Quran, kita minim menambah wawasan ilmu tentang agama kita. Atau yang kedua, zakat itu kurang populer, atau mungkin ada orang yang sengaja meninggalkan zakat karena sifat manusia yang rakus, ya, hawa nafsu. Karena kan zakat itu kan berkaitan dengan ngasih uang ke orang, di mana itu adalah hal yang sangat-sangat sulit buat kita, gitu ya. Sementara kalau salat kan enggak, salat itu kita kan enggak rugi, kita sendiri nih. Nah, jadi hawa nafsu itu yang bermain kadang. Jadi kenapa zakat itu banyak orang bahkan yang memilih untuk tidak mau tahu, karena dia memandang zakat itu ngasih uang ke orang. Nah, makanya zakat itu Allah sebut juga dengan sedekah, Pak ya. Sedekah itu diambil dari kata sedaqah yasduqu, jujur. Artinya orang yang bersedekah, termasuk zakat di situ, adalah orang yang jujur dengan keimanannya. Dia tahu, dia hawa nafsu kita itu memang cinta dengan harta, Pak. Kita nggak bisa pungkiri memang. Allah katakan dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tuh pasti mencintai mal, harta dengan cinta yang sangat tinggi. Tapi Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita bayar zakat, ngasih orang uang. Maka kalau kita tunaikan itu, maka kita sudah jujur membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Diambil dari kata sedekah, jujur. Jadi ini maksudnya gitu ya. Jadi digandengkannya salat dengan zakat menunjukkan memang dua-duanya penting, rukun Islam. Cuman memang secara praktek gitu Pak, memang lebih sering yang dilakukan adalah salat, sehingga dia lebih dikenal oleh kaum muslimin daripada zakat yang memang itu wajib untuk beberapa orang saja. Walaupun sebenarnya zakat fitrah itu untuk semua orang sebenarnya. Cuman orang lebih kenal zakat fitrah daripada zakat mal, itu Pak. Ini sebab kenapa orang tidak banyak tahu tentang zakat mal. Kemudian yang kedua tadi adalah perdagangan, Pak ya. Bagaimana beras dulu. Jadi beras, apakah model beras dalam zakat fitrah ini harus sama dengan beras apa yang kita makan, atau kita boleh milih sembarangan? Memang secara keterangan gitu Pak, keterangan dari hadis Nabi, itu Nabi tidak pernah menjelaskan tentang jenis berasnya. Cuman memang ada dalam sebuah ayat, walaupun konteksnya ini bukan zakat fitrah, dalam surat Al-Maidah di ayat 89, Pak ya, di ayat 59. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang kafarat orang yang bersumpah. Jadi orang yang bersumpah atas nama Allah terus dia langgar, itu ada kafaratnya, Pak. Apa kafaratnya? Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 89, orang yang bersumpah kemudian dia langgar, bersumpah dengan nama Allah dia langgar, fakaffaratuhu, kata Allah, maka kafaratnya pertama, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kamu harus kasih makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dimakan keluargamu. Jadi ada konteks ini gitu ya. Kafarat ketika kita melanggar sumpah. Dia bukan dalam konteks zakat fitri, memang dia bukan dalam konteks zakat fitrah, tapi para ulama sebagian membawa ini ke dalam zakat fitrah gitu ya. Jadi bahwa yang lebih baik sebagaimana ketika kita bayar kafarat melanggar sumpah ngasih makan 10 orang miskin dengan makanan kita,
Maka begitu pula ketika zakat fitrah hendaknya kita bayar juga dengan beras yang biasa kita makan. Walaupun secara keabsahan kalau dia milih yang murah itu sah, itu sah. Cuman ini secara afdoliyah. Jadi afdoliyahnya orang kalau kita bayar zakat fitrah Pak, kalau biasanya kita makan tiap hari pakai basmati terus kebuli gitu ya. Nah maka zakatnya pakai beras kebuli, basmati. Itu lebih afdolnya. Walaupun kalau pakai beras yang murah itu sah. Karena Nabi tidak pernah memberikan klasifikasi bahwa harus beras ini, enggak. Tapi para ulama itu menganjurkan diambil dari ayat tadi 89 Al-Maidah. Jadi ketika kita melanggar sumpah, itu ada kafaratnya, ada 3 Pak ya. Jadi kasih makan 10 orang miskin dengan makanan yang kita makan, atau kita kasih pakaian kepada 10 orang miskin, atau kalau nggak bisa puasa 3 hari. Ini kalau kita melanggar sumpah. Nah, cuman di sini tadi ketika kita kasih makan, kata Allah harus kasih makan yang kalian makan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga perdagangan tadi Pak ya. Jadi zakat perdagangan, jadi barang-barang yang kita perdagangkan itu digabung dengan harta sebenarnya. Karena memang perhitungannya sama, dia pakai emas. Nisabnya 85 gram emas. Jadi kalau harta kita punya harta tabungan sudah sampai nisab, sementara perdagangan kita belum sampai nisab tapi ada nilainya, itu digabung ke harta ini. Kemudian totalnya baru dikeluarkan 2,5%-nya atau 1/40-nya sebagai zakat dua-duanya, zakat harta dan zakat perdagangan gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri, karena dia pakai nisab yang sama. Mereka itu disamakan dengan emas, sehingga disamakan, digabung antara harta tabungan kita dengan perdagangan aset perdagangan kita, itu dijumlahkan nilainya, kemudian digabung, kemudian dikeluarkan 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian barangkali Pak ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua amal ibadah kita dan diterima dan dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.